Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya William Rizky. NPM saya 173-123-5075-0037. Saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Demi kelancaran UTS saya dan tugas saya diperintahkan untuk bisa menjelaskan dari materi pertemuan ketujuh, yaitu BMC. Nah, apa sih sebenarnya BMC itu? Oke, mungkin bisa kita lihat dari slideshow yang sudah saya siapkan. Nah, BMC di sini, singkatan BMC adalah Business Model Canvas. BMC adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas, di mana BMC sendiri atau Business Model Canvas ini memiliki cara atau rules-nya dari 9 elemen tersebut, bagaimana bisa menawarkan kepada pelanggan atau calon customer agar bisa membeli produk kita atau bisnis yang kita tawarkan. BMC sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. Nah, BMC sendiri itu merupakan bisnis plan yang sederhana, walaupun mempunyai 9 elemen, namun 9 elemen tersebut memiliki penjelasan masing-masing bagaimana bisa tujuan kita untuk menawarkan bisnis kita atau produk yang kita akan jual itu bisa diterima oleh masyarakat. BMC sendiri menentukan tujuan bisnis dan strategi SMART untuk menentukan tujuan bisnis dan startup. Seperti startupnya itu seperti kayak Traveloka dan lain-lain. Oke. Nah, saya di sini langsung masuk kepada elemen-elemen dalam model kanvas atau bisnis model kanvas BMC. Yang pertama ada value proposition, yang kedua ada customer segment, yang ketiga ada customer relationship, yang keempat channel, 5 key activities, 6 key resource, 7 key partners, 8 cost structure, 9 revenue stream. Value proposition di mana value proposition adalah nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan, di mana produk-produk yang kita akan jual itu mempunyai suatu nilai yang bisa membuat pelanggan itu memikirkan kembali bahwa apa yang dia beli sudah benar. Seperti pelanggan membeli produk meja, di mana pelanggan ini akan memikirkan bahwa nilai apa yang dia bisa beli dari produk yang kita jual. Meja contohnya tadi, meja sendiri mempunyai manfaat, nilainya itu manfaatnya itu kan, berarti meja sendiri mempunyai manfaat untuk pertama untuk menaruh barang, untuk bisa menulis, atau juga bisa untuk belajar dan lain-lain. Nah, di situ value proposition digunakan gitu. Dan di dalam value proposition sendiri itu memiliki kategori, di mana ada namanya newness, performance, customization. Newness ini adalah produk atau jasa yang belum pernah ditawarkan sebelumnya, biasanya banyak ditemukan di dunia teknologi. Nah, yang kedua ada performance produk jasa yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien. Performance di mana ini dia lebih pada untuk menawarkan jasanya. Tuh. Ada yang namanya lagi customization. Produk atau jasa yang ditawarkan berbeda atau ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan beragam beda gitu. Jadi tergantung dari permintaan customer maunya seperti apa. Di dalam value proposition dan kategorinya itu customization. Nah, yang kedua itu ada namanya customer segment. Nah, customer segment sendiri adalah penggolongan
orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition kita. Nah, di sini orang-orang yang tertarik dengan nilai-nilai yang akan kita jual itu bisa digolongkan beberapa bagian. Misalkan contohnya kita menjual suatu barang seperti ada kebutuhan sampah, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, kebutuhan secara rumah besar seperti kayak alat-alat mesin atau alat-alat yang ada di ruang tamu seperti itu untuk mendukung keperluan yang ada di rumah yang dibedakan secara umum. Nah, di situ nanti ada digolongkan kategori dari orang-orang yang akan membeli dari produk kita karena mempunyai nilai-nilai masing-masing yang akan mereka butuhkan. Nah, dalam customer segment sendiri mempunyai 4 kategori. Nah, yang pertama adalah mass market, yaitu segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Yang kedua ada niche market, segmen pasar yang spesifik, hanya untuk pelanggan yang spesifik aja gitu. Dan ada namanya segmented, yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori, di mana segmen pasar ini dia di dalam satu tempat, namun dia memiliki satu kategori saja gitu. Yang kedua ada diversified, segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Dan yang ketiga, elemen yang ketiga adalah customer relationship. Nah, customer relationship ini mendukung bagaimana setelah diadakannya customer segment, pengelompokan bagi orang-orang yang akan membeli barang-barang kita, maka adanya namanya customer relationship gitu, yaitu bagaimana kita berkomunikasi kepada pelanggan dengan customer segment tadi yang sudah digolongkan atau kita bagi pilah-pilah di sini. Nah, di dalam customer relationship itu terbagi menjadi 3. Ada namanya transaksional, long term, personal assistant. Nah, transaksional ini putus, yaitu ketika ada pelanggan yang beli, itu putusannya komunikasinya hanya sebatas di situ saja. Namun ada namanya long term. Long term di sini adalah penjual dan pembeli itu saling berkomunikasi untuk jangka panjang. Jadi di sini penjual itu lebih kepada berkomunikasi sama pelanggan untuk kebutuhan pelanggan ini sampai jangka panjang gitu, untuk bisa beli produk kita sampai jangka panjang si pelanggan tersebut. Ada juga namanya personal assistance. Nah, personal assistance itu adalah penjualannya mempunyai sales rep yang melayani pelanggan Anda. Jadi udah terbagi sendiri orang yang memang akan memfollow up pelanggan, bisa menjadi pelanggan tetap kita untuk jangka panjang gitu. Nah, dalam kategori 3 inilah namanya customer relationship gitu. Dan ada namanya channel gitu, elemen keempat dalam BMC. Channel ini adalah cara menjangkau customer ini bagaimana menjangkau si customer gitu. Ada yang namanya direct. Direct itu adalah ada memakai kayak web sales, all store, punya store kita sendiri. Dan ada kategori kedua itu adalah indirect, partner store atau full store. Nah, indirect kategori indirect itu partner store. Jadi store kita itu berdampingan dengan store milik orang lain, namun tetap di dalam satu store kita menjual dengan produk kita sendiri begitu, bukan dengan produk orang lain. Ya, mungkin bisa seperti itu. Dan elemen kelima dalam BMC. Nah, elemen kelima dalam BMC itu adalah key activities. Ya, key activities. Oke.
Activities itu harus lebih tepatnya kepada suatu kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan oleh si perusahaan ini untuk menghasilkan value proposition yang baik. Jadi bukan hanya kita menjual produk, namun di sini untuk meningkatkan kualitas atau menjadi suatu nilai bagi produk kita, maka diadakannya activities. Contoh, kita menjual suatu produk, namun yang kita tawarkan kepada pelanggan itu bukan hanya produk tersebut, namun di sini kita adakan suatu kegiatan yang bisa menarik pelanggan tersebut bisa membeli produk kita. Jadi seperti contohnya diadakan suatu bazar ataupun seperti aktivitas-aktivitas lain yang bisa menarik pelanggan. Contohnya diadakannya seperti aktivitas contohnya begini, kita menjual suatu produk kebutuhan rumah tangga, alat dapur seperti itu. Nah, yang kita lakukan kegiatan yang akan kita lakukan adalah di sini dengan menghadirkan sosok seorang ibu rumah tangga yang sedang memasak di dapur dengan memakai kualitas dari barang kita. Nah, dari situlah bisa, ini bisa jadi saling terkaitan juga dengan channel ya tadi. Channel tadi itu kan bisa dari untuk iklan gitu kan, dari webstore seperti iklan tadi bisa webstore yang tadi ya, startup seperti yang kita bisa muncul di Shopee. Nah, cuman balik lagi pada activities ini adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung value proposition-nya. Nah, di sini nanti ada namanya yang key resource, elemen dalam BMC yang ke-6, key resource. Key resource sendiri ini adalah yang paling penting yang harus Anda punyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Key resource, hal yang paling penting pokoknya harus ada untuk bisa menunjang adanya key activities ini. Nah, di dalam key resource juga mempunyai 4 kategori. Jadi dalam key resource ini ya, pertama physical asset, yang kedua intellectual, yang ketiga human, yang keempat financial. Kategori yang pertama adalah physical asset. Asetnya ini adalah kita harus menunjang adanya fasilitas pabrik, dimana penjualan kita kalau tidak ada pabrik yang kita produksi ya, kita lebih mempunyai suatu pabrik yang kita bisa, ini untuk kebutuhan jangka panjang, yang produk yang bisnis jangka panjang ya, kita mempunyai suatu namanya fasilitas pabrik. Yang kedua gedung untuk administrasi kita. Yang ketiga adanya kendaraan, dan keempat mesin-mesin sebagai penunjang di pabrik. Yang kategori yang kedua adalah intelektual. Intelektual di sini adalah brand. Yang kedua hak paten, copyright, supaya tidak ada orang-orang yang memasukkan barang-barang kita. Database customer inilah hal yang paling penting, di mana setiap customer yang membeli kita mempunyai data beliau supaya bisa dijadikan penjualan jangka panjang atau komunikasi yang jangka panjang yang sudah dijelaskan pada elemen ketiga, customer relationship. Di dalam intelektual sendiri, di dalam kategori intelektual juga ada namanya database partnership, informasi rahasia dari perusahaan. Nah, ini yang nggak boleh dikasih tahu pada orang-orang. Yang ketiga ada kategori human, tenaga kerjanya human, orang-orang di dalam pabrik, di dalam gedung-gedung kendaraan. Jadi di sini ilmu manajemen pun dipakai seperti POAS, planning, organizing, marketing, controlling gitu. Kategori keempat adalah finansial adalah sumber daya
keuangan perusahaan, cash, kredit, obligasi, saham. Jadi semuanya diatur di dalam finansial tersebut, mulai dari sumber daya keuangan perusahaan, cashnya, kredit, obligasi, saham, dan lain-lain. Elemen yang ketujuh adalah namanya key partner. Key partner ini adalah pihak-pihak yang mendukung dari produk-produk yang akan kita jual, atau orang-orang perusahaan-perusahaan yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Di dalam key partner itu mempunyai kategori lagi, ada namanya strategic alliance between non-competitor. Nah, strategic alliance between non-competitor ini adalah kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis, namun di sini fungsinya adalah untuk menunjang dari produk kita atau dari investasi produk kita. Dia memberikan investasinya kepada perusahaan kita untuk menunjang penjualan kita. Kategori kedua adalah competition atau kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Nah, di sini kerjasama dengan perusahaan kompetitor, jadi kita menjual suatu produk rumah tangga, dan ada di kompetitor menjual suatu produk rumah tangga, dan di sini kita memiliki kerjasama bagaimana ini bisa menjadi bagian yang sama, namun nanti kedepannya itu bisa bagi dua gitu. Penjualan ini bisa bagi dua, jadi sama-sama mendongkrak dari hasil penjualan tersebut. Dan ada kategori ketiga, itu namanya joint ventures to develop new business. Nah, kerjasama ini adalah untuk membentuk usaha baru. Jadi kerjasama yang dilakukan ini hanya untuk membentuk usaha yang baru lagi. Dan kategori keempat, buyer supplier relationship. Nah, itu adalah hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual, biasanya terjadi pada motif optimization dan economy scale. Itu yang ada di key partner. Dan selanjutnya elemen yang ke-8 adalah cost structure. Nah, cost structure ini adalah rincian biaya-biaya terbesar dan harus Anda keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Rincian biaya terbesar di sini adalah untuk mendongkrak dari key activities, aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendongkrak kembali value proposition, nilai-nilai yang dari barang-barang atau produk-produk yang kita jual. Cost structure ini harus sesuai dan tepat. Dan dalam cost structure juga mempunyai kategori, ada namanya fixed cost dan variable cost. Fixed cost sendiri adalah biaya yang sudah ditetapkan, tidak berubah. Dan variable cost, biaya muncul bervariasi sesuai jumlah yang diproduksi, fleksibel lah gitu. Jadi memang gimana ya, jadi disebutnya bahwa cost yang keluar itu melihat situasi dan kondisi yang ada, situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, yang terakhir ada elemen revenue stream. Nah, revenue stream sendiri ini yang terakhir adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita, nilai dari barang itu, bagaimana kita menghasilkan keuntungan dari nilai yang sudah kita jual kepada nilai produk yang kita jual kepada pelanggan. Di sini memiliki kategori juga, ada 4 kategori. Yang pertama, asset sale. Asset sale itu adalah penjualan produk secara fisik. Nah, yang kedua, usage fee. Customer membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa, jadi kayak seperti pinjam meminjam, ada cost-nya. Yang ketiga adalah subscription fees, yaitu biaya berlangganan. Jadi pelanggan membeli produk kita, pelanggan meminjam produk kita dan itu mempunyai biaya berlangganan. Yang keempat adalah lending atau renting atau leasing, yaitu biaya peminjaman, pemakaian, penggunaan sementara. Nah, di sini setelah adanya mereka membeli, namun di sini mereka juga memiliki dikenakan biaya peminjaman sementara seperti kredit gitu.
Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari 9 elemen dalam BMC. Semoga apa yang bisa saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia serta luar Indonesia. Bagaimana seseorang yang akan di 9 elemen BMC ini. Dan semoga apa yang sudah saya presentasikan, sudah saya jelaskan, bisa mendukung nilai UTS saya. Ya minimal A, maksimal A+. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.